Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen kelas 7 SMP. Tetapi sebelumnya itu, untuk memuliakan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita satu doa, kita berdoa. Kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga di pagi hari ini kami boleh berkumpul dan kami akan belajar bersama-sama di kelas ini. Berilah Tuhan Yesus memberkati, sehingga materi yang diajarkan kami dapat pahami dan mengerti. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk di materi kita, yaitu mengenai dosa dan pertobatan. Jadi, apa yang kalian pahami mengenai dosa? Anak-anak, dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah. Sekali lagi, dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Adalah sifat mementingkan diri sendiri. Beberapa hal berikut ini merupakan akibat tindakan dari dosa. 1. Dosa menyebabkan kerusakan moral dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. 2. Dosa menyebabkan manusia menginginkan kesenangan diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Contohnya, ketika anak-anak melakukan dosa, anak-anak selalu menginginkan kesenangan diri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain ataupun perintah Allah. Sikap ini mengakibatkan kekerasan dan kekejaman kepada orang lain dan pemberontakan terhadap Allah dan hukumnya. Yang ketiga, dosa memasuki umat manusia melalui Adam. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 5 ayat 12, mengaruhi semua orang. Kita bisa lihat dalam Roma pasalnya kelima ayat yang ke-12, mengakibatkan hukuman ilahi. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 1 ayat ke-18, tentang kematian rohani dan hanya dapat dikalahkan sebagai suatu kekuatan iman kepada Kristus dan karya penebusan atau penebusannya. Kita lanjut, akibat dosa. Apa yang kalian pahami mengenai akibat dosa? Jadi anak-anak, bahwa akibat dari dosa, hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik-baik menjadi terputus. Manusia juga membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Jadi ketika manusia sudah berdosa, maka hubungan manusia dengan Allah sudah tercemar dan sudah terputus. Dan di sini ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan seperti berikut. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak dapat bertemu dengan Allah. Ketika mereka mendengar suaranya, mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang, seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda oleh dosa, sifat alami menjadi rusak. Artinya bahwa ketika kita yang pertama baik-baik saja melakukan kebaikan untuk Tuhan, ketika kita sudah jatuh dalam dosa, maka sifat kita yang alami, sifat kita yang baik akan menjadi rusak dan hubungan kita dengan Allah akan terputus. Yang ketiga, yaitu dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Artinya bahwa ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka hubungan manusia dengan sesama,
dengan alam, bahkan ciptaan lainnya akan rusak. Konflik ini terjadi di rumah tangga, masyarakat, dan di antara bangsa-bangsa. Akibat dari konflik ini dapat dilihat pada kebrutalan yang terjadi dalam masyarakat. Anak-anak, jadi dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Jadi apakah manusia mampu membebaskan diri dari dosa atau manusia tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya? Namun di sini sekali lagi bahwa hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosa. Sekali lagi anak-anak, bahwa hanya Allah lah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya. Manusialah yang memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memadamkan pemberontakan itu melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Artinya bahwa ketika kita berdosa, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, Tuhan selalu menolong akan hidup kita. Tuhan selalu menolong akan hidup kita melalui dengan karya penyelamatannya di atas kayu salib. Jadi bahwa ketika manusia selalu berbuat dosa, maka Tuhan juga yang akan selalu menolong akan hidup kita. Tapi ingat bahwa kita sudah tahu bahwa Tuhan yang selalu menolong hidup kita dari dosa. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita sudah ditolong, kita selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi anak-anak, bahwa kita lebih baik melakukan hal-hal lagi anak-anak, bahwa kita harus melakukan yang namanya perintah-perintah Tuhan. Kita lanjut di materi kita, yaitu mengenai pertobatan. Menurut kalian, apa itu pertobatan? Jadi, menurut pertobatan, menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatan lama yang melawan kehendak Allah di hidup yang baru. Yaitu menurut kehendak Allah, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 26 ayatnya ke-20. Menyatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi anak-anak, bahwa ketika kita sudah bertobat, maka perbuatan-perbuatan kita yang dari dulunya kita selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, yang selalu melanggarkan Tuhan, ketika kita sudah bertobat, berarti kita akan menuju ke kehidupan yang baru. Berarti kita selalu melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan dan mengikuti setiap perintah Tuhan. Jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup kita. Tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus, menjadi hidup dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus. Dalam perbuatan, penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, bahwa keselamatan tidak berasal dari perbuatan atau usaha manusia. Namun, keselamatan itu diberikan oleh Tuhan. Dan keselamatan itu adalah bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Jadi, anak-anak, kita harus bertobat dan memulai hidup baru, dan kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita lanjut dengan materi kita, yaitu berbalik dari dosa. Jadi anak-anak, apa yang kalian pahami mengenai berbalik dari dosa? Di sini bahwa berbalik dari dosa merupakan salah satu hasil dari pertobatan yang sejati, berlandaskan iman yang menuntun kepada Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius memberitahukan kepada kita mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang pertama adalah Petrus yang menyangkal Yesus, kemudian menyesal dan malu
dan akhirnya dia bertobat dan dipulihkan oleh Yesus. Bahkan Yesus meminta Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya atau membimbing umatnya. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasalnya ke-21 ayatnya ke-15 dan 17. Lanjut. Jadi, anak-anak, apakah kalian pernah bertobat tetapi tidak sungguh-sungguh? Misalnya, Pak kasih contoh, kamu mengaku pada Tuhan dan pada orang tuamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan. Namun, esok harinya atau beberapa hari kemudian, anak-anak melakukan kesalahan lagi. Jadi itu berarti kamu atau anak-anak belum bersungguh-sungguh menghayati arti bertobat dan dipulihkan. Jadi anak-anak, kita perlu lebih sungguh-sungguh menghayati arti pertobatan dan memohon kepada Tuhan untuk menolong kita untuk bertobat dan dipulihkan. Bagaimana caranya anak-anak? Dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Sekali lagi, dengan cara yaitu setia berdoa dan membaca Alkitab dan mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan dan melakukan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Demi kemuliaan Allah dan kehendaknya. Jadi biarlah materi yang sudah kita pelajari di hari ini dapat kalian mengerti dan menjadikan pedoman dalam kehidupan kalian. Dan pada saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kembali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami sudah boleh belajar pendidikan agama Kristen mengenai dosa dan pertobatan. Biarlah materi yang sudah diajarkan kami dapat pahami dan mengerti, serta kami jadikan pedoman dalam kehidupan kami, serta kami mempraktikannya dalam kehidupan kami di pasari untuk melakukan segala kebaikan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.